Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, ketemu kembali di channel sahabat matematik untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang bilangan. Nah, sahabat matematik sekalian, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi terkait perpangkatan. Tentunya sudah ada materi-materi yang kita bahas cukup panjang, cukup banyak juga di perpangkatan, mulai dari pengertian perpangkatan itu apa, kemudian notasi eksponensial seperti apa, pangkat sebenarnya yang seperti apa, dan bahkan kita juga sudah membahas sifat operasi perpangkatan, kemudian pangkat tak sebenarnya dengan pangkat bilangan 0 juga bilangan negatif. Kita masih menyimpan satu pangkat tak sebenarnya untuk bilangan pecahan. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas materi tentang notasi ilmiah. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu pengantarnya. Jadi belum notasi ilmiahnya, tapi baru kita akan masuk pengantar tentang notasi ilmiah itu seperti apa. Nah, sahabat matematik, tentu untuk membahas notasi ilmiah itu kita mulai dengan membahas basis 10. Mungkin ada yang masih ingat basis itu apa, atau ada yang lupa. Oke, jika ada yang lupa, yuk kita ingat sejenak. Bentuk perpangkatan yang kita punya yaitu A pangkat N sama dengan D. A ini dikenal dengan istilah bilangan pokok. Tuh, ini bilangan pokok atau apa namanya? Atau nama kerennya dari basis. Nah, ini yang disebut basis, dan N ini nama lain dari pangkat atau bahasa kerennya dan kita sebut eksponen. Sedangkan M ini adalah hasil perpangkatannya. Hasil perpangkatannya. Nah, di awal sahabat matematik kita sudah membahas bagaimana A pangkat N itu. A pangkat N itu adalah perkalian A dengan A dikali A begitu sebanyak N kali. A jumlahnya ada N kali. Ini yang disebut atau kita kenal dengan istilah penjabaran. Jadi kalau A pangkat N dijabarkan menjadi A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali, hasilnya sama dengan M. Nah, di sini sahabat matematik kita akan bahas tentang basis 10, berarti 10 pangkat begitu. Oke, sudah ingat basis itu apa ya? Oke, kita lanjut ke basis 10-nya. Nah, misalnya kita punya 10 pangkat 1, berarti kalau dijabarkan ya 10. Nah, kalau kita di sini punya 10 pangkat 1, berarti ya 10. 10-nya ada 1 perkaliannya. Nah, kemudian kalau kita punya 10 pangkat 2, kalau kita jabarkan berarti perkalian 10 kali 10 sebanyak 2 kali, hasilnya sama dengan 100. Nah, contoh yang ketiga, bagaimana kalau kita punya 10 pangkat 3? 10 pangkat 3 berarti adalah 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 3 kali, sehingga hasilnya adalah 100 kali 10 sama dengan 1000. Nah, sahabat matematik, di sini di perpangkatan basis 10 ini ada yang agak menarik. Kalau sahabat matematik perhatikan, pangkat yang dimiliki dari basis 10 itu ternyata ada kaitannya dengan jumlah bilangan 0 yang dimiliki. Pangkatnya 1, jumlah 0-nya juga 1. Nah, pangkatnya 2, jumlah 0-nya juga ada 2. Nah, pangkatnya 3, jumlah 0-nya juga ada 3. Nah, bagaimana kalau 10 pangkat 7? Ya berarti kita bisa menuliskan kalau langsung hasilnya ya, tanpa penjabaran, berarti 1 ditambah 0 sebanyak 7 di belakangnya. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ada 10 juta. 10 pangkat 7. Tanpa kita menghitung atau menuliskan jabarannya. Jadi 0-nya ada 7. Nah, ini yang menarik di bentuk basis 10, sahabat matematik.
Jadi kita tanpa menghitung perkalian dengan menjabarkan langsung bisa menuliskan hasil akhirnya. Nah, itu menariknya basis 10. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus jika kita punya 20, ternyata kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian basis 10 juga. Nah, 20 itu kan 2. Kalau bentuknya nanti puluhan, ratusan, atau ribuan, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk yang lain dari basis 10. Nah, 20 itu kan 2 kali 10. Nah, kita bisa nulisnya begitu, 2 kali 10 pangkat 1. Karena di sini basisnya 10 pangkatnya 1, atau kadang tidak ditulis gitu ya. Nah, kita bisa nulisnya dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita punya 300. Nah, 300 ini kan bisa ditulis dalam bentuk perkalian 3 kali 100. Nah, 100 sendiri itu kalau ditulis dalam basis 10 adalah 10 pangkat 2. Jadi bisa ditulis dalam bentuk 3 kali 10 pangkat 2. Nah, kemudian kita punya 4000 misalnya. Bentuk ribuan juga sama. Jadi selain 10, 100, 1000, puluhan, ratusan, dan juga ribuan, dan seterusnya yang bentuknya tidak satu, ini satu kali begitu, bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau 4000 juga sama, berarti kan ini perkalian 4 kali 1000, berarti bisa ditulis dengan 4 kali 10 pangkat 3 otomatis, karena tadi nolnya ada 3, berarti pangkatnya di sini 3. Nah, 50.000. Nah, 50.000 5 kali 10.000. Berarti kita bisa nulis 5 kali 10 pangkat 4. Jadi sahabat matematik, kita bisa menuliskan untuk puluhan, ratusan, ribuan, dan lain sebagainya dalam bentuk perpangkatan seperti ini. Apakah kalau misalnya 4 kali 10 pangkat 3 ini bisa ditulis dalam bentuk yang lain, basisnya 4-nya diganti 2 pangkat 2, boleh, tidak masalah. Nah, ini kita nulis bentuk lain yang ada kaitannya dengan basis 10, sehingga sementara kita cukupkan 4 kali 10 pangkat 3. Nanti kalau dibutuhkan dengan basis 4-nya dirubah dalam bentuk basis 2 juga boleh, tidak masalah. Nah, ini jika puluhan, ratusan, ribuan, dan lain sebagainya tidak 1, tidak 10, tidak 100 begitu ya. Ini 20, 30 itu ternyata juga bisa dituliskan dalam basis 10-nya atau dengan perpangkatan 10 menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana jika basis 10-nya punya pangkat negatif. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas untuk bilangan yang punya pangkat negatif, jika kita punya A pangkat min M, nah ini yang kita pelajari waktu sebelumnya di pangkat tak sebenarnya, itu bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan positif menjadi 1 per A pangkat M. Nah, dengan bermodalkan ini, sifat ini, maka kita juga bisa menuliskan untuk perpangkatan 10 pangkat negatif. Kita coba. Nah, untuk 10 pangkat min 1, berarti kita bisa menggantinya pangkat positif menjadi pangkat positif menjadi 1 per 10 pangkat 1, atau bisa ditulis menjadi 1/10 saja. Nah, 1/10. Kemudian 10 pangkat min 2 berarti ketika diubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 10 pangkat 2, sama dengan 1 per 100. Nah, kemudian yang ketiga, oke, kita punya 10 pangkat negatif 3, kita rubah menjadi 1 per 10 pangkat 3, berarti 1 per 1000. Nah, gitu. Yang terakhir kita punya 10 pangkat min 4, berarti bentuk
10 pangkat negatif 4 bisa dirubah menjadi pangkat positif 10 pangkat 1/10 pangkat 4 menjadi 1/10.000. Nah, ini kaitannya sahabat matematik. Nanti dari bentuk ini di slide selanjutnya ada kaitannya dengan hubungan bilangan desimal dengan basis 10. Oke, sahabat matematik, di sini kita punya kalau 10 pangkat min 1 itu artinya 1/10. Nah, ternyata sahabat matematik, kalau ini kita tulis dalam bentuk lain, nah, kita punya hubungan baru atau keterkaitan kalau pangkat negatif itu, yang pangkat negatif basis 10, bisa berubah menjadi bentuk desimal. Nah, ini 0,1, ini 0,01, ini 0,001. Kalau ini dengan 0,0001. Nah, benar kan? Jadi sahabat matematik, kalau 10 pangkat negatif itu ternyata hubungannya dengan bilangan desimal. Hubungannya seperti apa? Yuk kita bahas selanjutnya. Nah, di sini hubungan bilangan desimal dengan basis 10. 0,1. 0,1 kalau kita 0,1 jika ditulis dalam bentuk bilangan pecahan kan menjadi 1/10. Nah, atau ditulis dalam bentuk perpangkatan seperti sebelumnya gini kan. Nah, ini 10 pangkat min 1. Kemudian kalau kita punya 0,01 menuliskannya menjadi 1/100 atau 1/10 pangkat 2, atau dari bentuk pecahan negatifnya menjadi 10 pangkat min 2. Nah, yang ketiga kita juga punya misalnya 0,2 bisa ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 2/10 atau 2 jika 2/10 pangkat min 1 atau 2/10 pangkat 1, atau kita bisa menuliskannya dengan bentuk pangkat negatif menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Berikutnya kita punya 0,45. Nah, sahabat matematik, kita ternyata juga bisa menuliskan menjadi bentuk pecahan 45/100 atau 45/10 pangkat 2. Berarti 45 kali 10 pangkat min 2. Yang terakhir kita punya 0, bukan. Yang terakhir kita punya 6,52. Nah, bilangan desimal 6,5 bisa dituliskan menjadi 652/100, atau kalau mau dalam pecahan biasa menjadi 652/100. 652/10 pangkat 2 menjadi 652 dikali 10 pangkat min 2. Nah, dari pangkat ini ternyata ada hubungannya juga sebagaimana yang untuk awal tadi. Kalau 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000, pangkatnya 3, nolnya ada 3. Nah, di sini juga ada kaitannya, ternyata kalau pangkatnya negatif 1, ternyata bilangan itu berarti kesimpulan pertama ya, kalau pangkatnya negatif itu bisa dikaitkan dengan bilangan desimal. Nah, kalau pangkatnya negatif berarti bentuknya nanti bisa dituliskan dalam bentuk desimal. Nah, ketika dalam bentuk desimal, kalau pangkatnya negatif 1, berarti di belakang koma ada satu bilangan. Nah, kalau diganti dengan pangkatnya min 2, berarti di belakang koma ada 2 bilangan. Nah, kalau pangkatnya negatif pangkatnya negatif 3, maka
sama, dia menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, ini kan pangkatnya 1, negatif 1, berarti di belakang koma ada 1 digit. Ini pangkatnya negatif 2, di belakang koma ada 2 digit. Termasuk yang ini. Nah, di sini negatif 2, berarti di belakang koma 2 digit, bukan 3 digit, meskipun ini 600 ya. Nah, ternyata sahabat matematik itu hubungan antara pangkat negatif dengan bentuk desimal. Oke, bisa dimengerti. Baik sahabat matematik, itu hubungan keterkaitan pangkat positif dalam basis 10 dengan jumlah 0 yang dimiliki, yang pertama, dan yang kedua, ketika pangkatnya negatif ternyata ada keterkaitannya dengan bilangan dalam bentuk pecahan desimal dengan angka di belakang komanya. Nah, negatif berapa, maka di belakang koma ada berapa angka. Itu di kesempatan kali ini kita bahas tentang keterkaitan pangkat dengan basis 10. Nah, di pertemuan berikutnya, sahabat matematik, pangkat 10 ini nanti akan menjadi acuan untuk kita belajar tentang notasi ilmiah atau bentuk baku yang biasanya itu digunakan di pelajaran IPA untuk menghitung atau mengukur sesuatu yang sangat kecil atau sesuatu yang sangat besar. Nah, bagaimana bentuk baku itu atau notasi ilmiah itu, disimak di video selanjutnya. Terima kasih waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.